Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sobat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah kedatangan seorang tamu masyarakat inovatif nih, yaitu Bapak Hairil Bahri. Inovasinya mengenai teralis water barrel irigasi system. Nah, inovasi seperti apa ya kira-kira mengenai irigasinya ini ya? Apa yang berbeda inovasi Bapak ini dengan yang sudah ada? Langsung saja kalau begitu kita tanya dengan narasumber kita. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Bapak Hairil Bahri ini berasal dari masyarakat inovatif ya Pak ya? Yeah. Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, inovasinya mengenai teralis water barrel irigasi system ya Pak? Yeah. Nah Pak, bisa dijelaskan sedikit tidak Pak mengenai latar belakang dari inovasi Bapak ini, silakan. Kalau mengenai latar belakang terciptanya inovasi ini sebenarnya kita melihat dari dampak perubahan iklim di lingkungan kita semakin parah, kemudian limbah semakin banyak, terus pemanasan global yang kita hadapi sekarang kan lebih panas gitu. Jadi dari situ kita melihat di situ, terus penanaman pohon, terus pendapatan ketahanan pangan untuk masyarakat di masa pandemi ini, maka terciptalah inovasi ini. Oke, jadi berdasarkan tentunya kepekaan terhadap lingkungan sekitar ya Pak ya. Benar. Nah Pak, dari inovasi ini kira-kira manfaat yang ingin dihadirkan seperti apa nih Pak? Manfaat yang dihadirkan di sini sebenarnya pengennya lingkungan lebih hijau, ketahanan pangan dapat terpenuhi minimal untuk konsumsi keluarga sendiri, baik dari segi pangan sayur-sayuran dan ikan. Kemudian mitigasi bencana, dari mitigasi bencana sama pemanfaatan barang-barang bekas itu sendiri. Oke nih Pak, mungkin sahabat inovasi penasaran nih Pak, dari cara kerjanya seperti apa nih Pak? Jadi cara kerjanya itu instalasi water barrel irigasi sistem ini pemaduan beberapa desain, dari pertama dari penangkap air hujan yang selama ini air hujan terlepas secara percuma terbuang, kita tangkap, kita tampung. Kemudian dari penampungan air hujan ini kita alirkan ke tanaman-tanaman irigasi dengan sistem infus, dan sisa pun terbuang ke bawah dimanfaatkan untuk kolam ikan. Jadi siklus kita buat di sini. Jadi semuanya termanfaatkan ya Pak ya, mulai dari memanfaatkan alatnya sendiri dari bahan bekas ya Pak ya, kemudian sumber daya alamnya air hujan dimanfaatkan dari untuk sistem pertaniannya hidroponik tadi ya, dan tadi hasil dari pembuangan airnya juga dimanfaatkan untuk Ke kolam ikan. kolam ikannya ya Pak. Nah, kalau dari segi mitigasinya sendiri seperti apa nih Pak? Dari segi mitigasinya kita menggunakan barang-barang bekas, itu adalah salah satu mitigasi bencana, sama mitigasi alam. Untuk penangkap air hujan itu kita menggunakan ban ataupun talang, tapi sekarang yang kita untuk aplikasikan ke ban. Jadi ada beberapa ban besar kita buat untuk penangkap air hujan, kemudian dialiri untuk media tanamnya itu menggunakan derijen-derijen bekas atau plastik-plastik bekas. Nah dari situ masuk ke untuk penggulung hidranya pun kita menggunakan ban. Jadi rata-rata itu 90% menggunakan barang-barang bekas yang tidak terpakai di lingkungan masyarakat. Oke. Pak, ini kalau boleh tahu lokasi aplikasinya di mana nih Pak? Kalau lokasinya sekarang di Lorong Mari, Kelurahan Talang Bumbu, Kecamatan Pelaju. Tapi sudah diadopsi lagi ke beberapa tempat di kampung-kampung binaan kita. Jadi tentunya sudah dimanfaatkan ya Pak ya di daerah lain untuk dari inovasi teralis ini ya Pak. Ya. Nah Pak, kalau boleh tahu ini kan tadi ada untuk hidroponiknya. Kalau boleh tahu tanaman seperti apa sih Pak yang bisa menggunakan inovasi Bapak ini? Jadi sebenarnya seluruh
jenis tanaman pun bisa. Tapi kalau sekarang kita menggunakan untuk sebagai ketahanan pangan itu ke tanaman-tanaman sayuran dan ke tanaman-tanaman obat toga. Kalau dari jenis ikan di kolamnya bagaimana Pak? Kalau di kolam untuk saat ini sebenarnya itu bisa untuk seluruh ikan. Tapi yang ada sekarang jadi dibuat 4 kolam. 1 kolam ikan hias, kedua ikan gurami, 2 ikan nila, sama ikan tembakang. Salah satu kita buat untuk konservasi juga ikan tembakang, sama ikan lili. Oke, jadi manfaatnya banyak sekali ya Pak ya. Ya, Apalagi ini terbuat dari tentunya bahan-bahan yang bekas ya Pak ya, yang sangat murah ya Pak ya. ya benar. Tapi manfaatnya sangat tinggi karena kan tadi bisa sebagai penyiraman bagi hidroponik dan untuk kolam ikan tadi ya Pak, serta untuk ada pemadam kebakarannya juga ya Pak. Hidrana. Nah Pak, ini kalau sejak tahun berapa ini Pak inovasinya? Jadi inovasi ini dibuat dan dirancang itu awal tahun 2020. Terus dari desain dulu kita buat, kemudian dengan kerjasama dengan kawan-kawan CSR dihak ciptakan, terus direalisasikan pada pertengahan tahun 2020. Oke nih, sahabat inovasi ini tentunya inovasinya bukan sembarangan nih karena sudah memiliki hak cipta ya Pak ya. Sudah didaftarkan di tahun 2020 ya Pak, dan juga hak ciptanya sudah keluar di tahun 2020 juga ya. Nah, Pak ini kan sudah aplikasi di beberapa daerah ya Pak ya. Ya, Kalau dari testimoni masyarakat sekitarnya seperti apa nih Pak dari pemanfaatan inovasi Bapak tadi? eh, satu masyarakat terbantu kan karena satu memanfaatkan air hujan tadi sehingga lebih bermanfaat. Kedua simple Mbak. Dalam artian ketika kita nyiram biasanya apa keliling, biasanya kalau kebun itu tinggal buka keran teraliri semua. Kemudian salah satu yang paling fungsinya adalah hemat air. Nah, selama ini kalau kita sistem siram itu misal dalam 1 hari itu misalnya 10 liter, kalau dipakai air sistem ini paling 60 sampai 50 liter. Betul. Oke, berarti ini eh, Penghematan air. penghematan air ya Pak. Di samping itu juga lahan yang dibutuhkan tidak terlalu besar, hanya di perkarangan bisa ya Pak ya. Jadi Atau bagaimana karena nih? kita konsep ini sebenarnya konsep urban farming yang bisa dipakai di lahan sempit seperti apapun dia bisa. Jadi tidak menggunakan karena dia sistemnya vertikal, Mbak. Karena Bisa dipakai hidroponik tadi sistem ya. vertical garden atau dia bisa dipakai ke konvensional di lahan pertanian besar. Tinggal instalasinya saja yang dirubah bahan gitu. Kalau ini pakai sistem infus atau pipa, mungkin kalau untuk arah ke tanaman yang di persawahan mungkin dipakai dengan pipa-pipa yang panjang untuk masuk ke pertanian. Oke. Ini Pak, kalau misalnya boleh tahu, jadi kan dari air hujan dialirkan ke tanaman hidroponiknya ya Pak. Apakah ada penambahan bahan tertentu atau langsung saja nih dialirkan dari sistem kerjanya sendiri? Jadi sebenarnya kalau untuk kita juga menggunakan energi baru terbarukan, salah satunya solar flare cell untuk kalau pada saat musim hujan dia bisa nampung, tapi kalau saat musim kemarau dia tidak akan bisa menampung. Akhirnya kita harus buat ke ngambil air sumur atau air ini untuk ditampung ke atas. Nah itu untuk pompa kita menggunakan solar cell untuk mengangkatnya, sama dengan yang ada hidroponik dengan aquaponik itu untuk pompanya penggeraknya dengan pompa itu dengan alat solar cell. Oke, jadi memang tentunya sudah difikirkan ya Pak ya, kalau kondisi musim hujan seperti apa operasi alatnya, kemudian di musim kemarau juga seperti apa, jadi tidak perlu khawatir ya sahabat inovasi, semuanya sudah bisa diatasi ya Pak ya, Iya. di berbagai di 2 musim tadi sudah bisa tetap airnya tetap bisa menyirami hidroponik maupun kolam tadi ya Pak. Iya benar. Nah Pak, ini kalau dalam aplikasinya sendiri ada hambatan tidak nih Pak? Kalau hambatan itu kita hanya sering-sering pemanfaatan pemeliharaan, karena kalau untuk selang infus itu biasanya kalau dia 3 hari di ini biasanya apa Kotor ya Pak? airnya agak selang infus itu kalau ini biasanya nutup sendiri Mbak lubang itu. Oh, Jadi harus diperiksa yang di apa tempat tetesan airnya yang ke akar tanaman. oke. Mungkin di situ perawatannya. Baik. Jadi Pak, kalau misalnya dari air hujannya itu sendiri
apakah boleh ditambahkan misalnya nutrisi untuk tanamannya atau bagaimana, atau cukup yang Bapak alami saat ini cukup dari air hujan saja tanamannya sudah cukup baik berkembang, atau perlu ditambahkan lagi nutrisi di airnya Pak? Kita juga di sini Mbak membuat dari sampah-sampah organik yang dari tanaman dan pohon yang sudah kering itu kita buat sampah organik namanya komposter. Nah itu yang kita kalaupun dalam pemupukan organiknya bisa 4 hari 1 kali itu pakai dari yang tanaman itulah. Jadi pupuk cairnya dari tanaman yang sudah sisa dari situ yang di komposter. Oke, jadi memang sudah cycle-nya sudah ini ya Pak, udah jalan ya Pak ya? Sudah jalan. Dari bahan bekasnya, kemudian pemanfaatannya turun menurun dan balik lagi menjadi pupuk tadi ya Pak ya, pupuk organiknya. Nah, Pak ini kan investasinya kan tidak besar ya Pak, tapi hasilnya kan manfaatnya cukup besar ya Pak ya. Nah, dari yang sudah Bapak lakukan kan sudah ini tentunya sudah melalui berapa kali panen ya Pak ya? Iya. Hasilnya sendiri bagaimana Pak? Dengan sistem ini apakah sama seperti yang kita beli di pasaran atau memang memiliki ciri khas khusus nih Pak? Jadi kalau untuk tanaman pangan itu alhamdulillah kalau sekarang ini digunakan di masyarakat. Misal kalau butuh seledri atau pembuatan kita di pempek di sini atau apa ini tinggal metik Mbak. Artinya pemanfaatannya secara berulang silahkan. Jadi memang dibuat untuk halayak umum, bisa untuk dipelajari dan juga bisa untuk dimanfaatkan. Jadi setidaknya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa limbah ini bisa digunakan dan bisa dipakai dan terus bisa dimanfaatkan secara langsung. Kalau dari kalau ikan tadi sudah sempat panen juga tentunya ya Pak ya? Sudah panen Pak. Rasanya bagaimana Pak? Ada perbedaan tidak dengan yang kita beli di pasaran dengan yang kita hasil perkarangan sendiri nih Pak? Sebenarnya tergantung orang Pak. Kalau saya sih lebih makannya lebih tahu bahwa kita konsumsi makan ikan ini dengan hasil kita dan pemberian pakan pun kita tahu. Ini biasanya lebih sehat ya Pak ya? Karena kita tahu apa yang diberikan makan ke piaraan tadi ya Pak ya. Baik nih sahabat inovasi, jadi cukup tidak perlu lahan yang luas ya Pak, cukup dengan lahan yang kecil karena kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Hair tadi bentuknya sistem bertingkat ya Pak ya. Jadi bisa dimanfaatkan di mana saja nih. Dan nanti jika ada sahabat inovasi yang ingin tanya langsung nih atau ingin butuh informasi yang lain, nanti bisa langsung meninggalkan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation. Nanti mungkin bisa dijawab langsung ketika Bapak sedang membukanya ya Pak ya. Atau nanti kita bantu sampaikan ke Pak Hairil Bahrinya nih mengenai pertanyaan-pertanyaan atau komen dari sahabat inovasi. Baik nih Pak, kalau boleh ini Pak, tentunya kan ini suatu inovasi, mungkin ada tim yang mensupport ya Pak ya. Boleh tahu tidak Pak siapa saja di tim ikut dalam inovasi ini Pak? Jadi sebenarnya terciptanya inovasi ini alhamdulillah banyak bantuan Pak. Salah satunya dari instalasi pemerintah, Pak Lurah kita, Pak Camat dan pemerintahan sekitar. Kemudian dari pihak CSR Pertamina, RU3, Kilang Pelaju sangat mensupport di inovasi-inovasi ini. Baik, tentunya biar inovasinya juga makin dikenal ya Pak ya, dengan banyaknya support, tentunya bisa juga membantu menyumbangkan pikiran ataupun tambahan-tambahan inovasi lainnya ya Pak ya. Baik nih sahabat inovasi di rumah, jadi dimanapun kita berada tentunya bisa memanfaatkan atau menghadirkan suatu inovasi ya Pak ya, dengan kita lebih peka melihat lingkungan kita seperti yang dilakukan oleh Pak Hairil ini. Jadi dengan melihat barang-barang bekas ya Pak yang tidak digunakan, bisa menjadikan suatu inovasi yang manfaatnya sangat besar dan bisa dikatakan hampir tidak memiliki biaya tentunya ya Pak ya, karena semuanya bahan bekas, kemudian juga sumber dayanya tadi dari alam juga, dan manfaatnya itu bisa menjadi tanaman pangan perkarangan kita maupun hasil perikanan perkarangan kita sendiri, tentunya bisa dinikmati oleh keluarga sendiri dan mungkin lebih sehat ya Pak ya. Baik nih Pak, ini terima kasih sekali ya Pak sudah hadir bersama kami di podcast One Day One Innovation. Tentunya kita tunggu nih inovasi-inovasi yang lain Pak. Untuk kita berbagi bersama sahabat inovasi tentunya ya Pak. Nah baik sahabat inovasi, ingatlah bahwa inovasi itu bisa hadir dari
kepekaan kita terhadap masalah di sekeliling kita. Tidak perlu hal-hal yang luar biasa tentunya, cukup dari hal-hal kecil terlebih dahulu tapi memiliki dampak yang sangat luar biasa seperti yang dilakukan oleh narasumber kita kali ini. Karena kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.